Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat suatu kisah. Terima kasih yang udah like dan subscribe. Saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat, amin. Siapa yang tak tahu Qorun? Namanya telah menjadi cerita yang tak asing di telinga kita. Seorang miliarder kaya yang hidup pada zaman Nabi Musa. Kekayaannya melimpah, dan tiap kali ia meninggalkan rumahnya, didampingi oleh 300 pelayan laki-laki dan 300 pelayan perempuan. Tak hanya itu, 4.000 pengawal serta 4.000 binatang ternak turut mengiringinya, bersama dengan 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang penyimpanan harta kekayaannya. Semua ini hanyalah tanda kesombongan, menegaskan posisinya sebagai manusia paling kaya, paling terhormat, dan memiliki pengikut setia. Bahkan, ia menganggap dirinya lebih mulia daripada Nabi Musa alaihissalam. Tentu, keberadaan para pengawal dan pembawa kunci gudangnya membuat orang bertanya-tanya. Berapa banyak harta yang sebenarnya dimiliki Qorun, tersimpan di dalam gudangnya. Bahkan sampai hari ini, istilah menemukan harta Qorun masih digunakan untuk merujuk pada rezeki yang tak terduga. Meskipun kisah tenggelamnya Qorun beserta seluruh hartanya sudah dikenal, kita akan menjelajahi asal-usul kekayaannya yang luar biasa. Dari situ, kita akan memahami bahwa di balik kekayaan Qorun ada campur tangan Nabi Musa alaihissalam. Dan di mana Qorun dan harta bendanya ditenggelamkan, serta apa yang terjadi dengan tempat itu sekarang? Tonton sampai selesai untuk mengetahui lebih lanjut. Siapakah sebenarnya Qorun? Qorun sebenarnya adalah seorang dari kaum Nabi Musa. Ia adalah seorang yang taat dalam beragama dan banyak yang mengatakan bahwa ia adalah saudara sepupu Nabi Musa. Tidak hanya memiliki kekayaan melimpah, Qorun juga dikenal sebagai sosok yang cerdas dan berilmu. Ia menguasai ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi, dan dikenal sebagai ahli kimia. Selain itu, Qorun juga diakui sebagai ahli kitab Taurat, setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemahiran Qorun dalam ilmu agama membuatnya sering disebut sebagai ilmu nawir, yang berarti orang yang memberi cahaya dan penerangan. Suaranya yang merdu dalam membaca kitab Taurat juga terkenal di kalangan masyarakat. Tidak hanya itu, Qorun juga pandai dalam berbisnis. Ia memiliki pengetahuan tentang trik investasi yang menguntungkan, serta jalur perdagangan internasional yang strategis. Dalam zamannya, kekayaan Qorun begitu besar, sebagaimana tercatat dalam Quran, Surat Al-Qasas ayat 76, sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku aniaya terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Quran, Surat Al-Qasas ayat 76. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan asal-usul kekayaan Qorun. Salah satunya menyebutkan bahwa sebelum menjadi kaya, Qorun hanyalah seorang lelaki miskin yang tidak mampu menafkahi keluarganya yang memiliki banyak anak. Suatu ketika, Qorun datang kepada Nabi Musa dan meminta doa agar Allah memberinya harta benda yang melimpah serta meminta Nabi Musa mengajarinya ilmu kimia dan ilmu-ilmu kehidupan lainnya. Qorun, yang dikenal sebagai orang yang soleh dan mengikuti ajaran Ibrahim dengan baik, tanpa pikir panjang, Nabi Musa menyetujui permintaannya. Allah mengabulkan doa Nabi Musa, sehingga Qorun diberikan kecerdasan lebih dan menguasai ilmu yang telah diajarkan kepadanya. Qorun menjadi ahli dalam teori dan praktik pembuatan emas, permata, serta berbagai perhiasan mewah lainnya. Ia juga menjadi pakar dalam ilmu arsitektur, merancang bangunan, penataan kota, dan lain sebagainya. Hidupnya berubah drastis setelah itu. Ia hidup dalam kemewahan, keliling harta ribuan gudang yang dipenuhi dengan emas dan perak. Namun, keberuntungan ini membuatnya gelap mata. Qorun mulai hidup dengan pamer, sombong, dan merasa bahwa kekayaannya membuatnya lebih mulia daripada siapapun. Ia bahkan membelot dan durhaka pada Nabi Musa, mengingkari janji-janjinya, dan beralih menjadi pengikut setia Fir'aun.
Loyalitas Korun terhadap Fir'aun membuatnya diangkat menjadi kepala mandor yang membawahi ribuan pekerja. Diceritakan, Korun bersikap semena-mena terhadap para pekerja, bahkan tega memotong upah mereka. Ia melakukan korupsi demi membangun istana dan kemegahannya sendiri, serta untuk mendirikan gudang-gudang penyimpanan harta yang telah dikumpulkannya jauh-jauh hari sebelumnya. Korun juga enggan membayar zakat ketika Nabi Musa menagih zakat yang diperintahkan oleh Allah untuk ditunaikannya. Ketika dimintai zakat, Korun langsung marah dan tidak memberikan sedikit pun kekayaannya. Apa yang dipikirkan Korun? Dia berpikir bahwa kekayaannya didapatkan dari hasil kerja dan usahanya sendiri, dan tidak ada kaitannya dengan siapapun, termasuk Allah. Meskipun Korun berjanji untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama jika diberi kekayaan oleh Allah, namun ia lupa akan janjinya tersebut. Ia malah mempergunakan kekayaannya dalam kesesatan, kezaliman, dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi sombong dan terlena. Orang-orang beriman pada masa itu sering menasihati Korun untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, namun ia tidak mengindahkan nasihat tersebut. Dari sikapnya tersebut, jelas bahwa Korun tidak membutuhkan nasihat kebenaran, bahkan merasa tidak takut dengan ancaman Allah. Ia merasa sudah memiliki segalanya, ia merasa hebat, pintar, memiliki banyak pengikut setia, pengawal, keamanan, dekat dengan Raja Fir'aun, dan memiliki banyak harta. Korun berkata, "Sesungguhnya aku mendapatkan harta ini karena ilmu yang ada padaku." Sombongnya membuatnya merasa bahwa hartanya didapatkannya sendiri, tanpa campur tangan dan kehendak dari Allah. Apakah Korun lupa atau tidak tahu bahwa Allah telah membinasakan orang-orang sombong sebelumnya, yang bahkan lebih kuat, kaya, banyak pengawalannya, lebih kokoh, dan tak terkalahkan dibanding dirinya? Karena terdorong oleh sifat kikir dan angkuh, Korun membuat rencana untuk melakukan tipu daya agar ia terlepas dari kewajiban membayar zakat. Dia ingin menjatuhkan nama baik dan citra baik Nabi Musa. Kemudian, dia mengumpulkan tokoh-tokoh konglomerat Bani Israel dan berkata kepada mereka, "Wahai saudara-saudaraku, terhadap apa yang diperintahkan Musa untuk membayar zakat, apakah kalian akan mematuhinya?" Dia berencana untuk mengambil harta yang ada di tangan kita. Para pembesar yang dia panggil menjawab, "Wahai Paduka Korun, engkau lebih besar daripada kami. Kami akan melakukan apapun yang kau inginkan." Korun kemudian meminta agar wanita cantik dibawa kepadanya, dan dia akan memberinya hadiah besar jika wanita tersebut berhasil menggoda dan memfitnah Musa. Ketika wanita cantik yang diinginkan datang, Korun memberikan uang muka kepadanya sebagai jaminan bahwa ia akan membayar seluruh yang dijanjikan jika berhasil menjalankan misinya. Bahkan, Korun pun berjanji akan menjadikan wanita ini sebagai istrinya. Setelah itu, Korun menghadap kepada Nabi Musa sambil berkata, "Semua orang menanti kedatangan Anda. Sampaikanlah saran dan nasihat kepada mereka." Nabi Musa keluar dari rumahnya dan mulai menyampaikan nasihat pada umatnya. Di antara nasihatnya, beliau berkata bahwa, barang siapa yang berbuat zina akan dihukum sesuai dengan perintah Allah. Korun kemudian bertanya kepada Nabi Musa apakah hukuman tersebut juga berlaku untuk beliau jika beliau sendiri yang berbuat zina. Dan Nabi Musa menjawab bahwa hukuman itu akan tetap berlaku baginya meskipun beliau sendiri yang melakukannya. Lalu, Korun memanggil wanita yang telah dibayarnya untuk hadir di depan Nabi Musa dan Bani Israel yang telah berkumpul. Wanita itu mengaku sedang hamil karena telah berhubungan badan dengan Nabi Musa. Marahlah Nabi Musa atas fitnah kejam yang diarahkan kepadanya. Kemudian, Nabi Musa melakukan salat 2 rakaat, lalu mendatangi wanita itu dan menyumpahnya agar mengatakan siapa yang menyuruhnya. Wanita itu bergemetar di depan Nabi Musa, mengaku bahwa yang menyuruhnya adalah Korun. Dia bertaubat dan meminta maaf kepada Nabi Musa. Seketika itu, Nabi Musa bersujud seraya berdoa kepada Allah agar menimpakan azab kepada Korun. Allah memberi wahyu kepada Musa bahwa bumi telah dijadikan tunduk kepada perintah Musa. Kemudian, Musa berkata kepada bumi, "Wahai bumi, telanlah Korun beserta kekayaannya, habiskan semuanya." Maka seketika itu, bumi bergetar, tanah terbelah, turun, dan gudang-gudang kekayaannya beserta seluruh hartanya amblas ditelan bumi.
Allah mengabulkan permohonan itu, dan Korun pun dihempaskan ke dalam tanah, ditenggelamkan bersama semua kekayaan yang dimilikinya. Kami benamkan dia beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran, Surat Al-Qasas, ayat 81. Lalu, di mana Korun beserta hartanya ditenggelamkan? Menurut keyakinan beberapa masyarakat setempat, Korun disebut ditenggelamkan di dekat Danau Korun atau Danau Moris, yang terletak di kota Fayong, Mesir. Konon, di danau itu, sepupu Nabi Musa diduga membangun sebuah istana, dan tempat itulah Korun akhirnya ditenggelamkan. Di sekitar Danau Korun, ada bukti arkeologis yang menarik perhatian, yakni reruntuhan bangunan yang diduga sebagai tempat tinggal Korun. Bangunan tersebut berjarak sekitar 2 km dari Danau Korun. Menurut beberapa sumber, bangunan yang masih tegak tersebut adalah benteng yang dibangun oleh Korun. Namun, ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa bangunan tersebut adalah tempat tinggalnya. Namun, Allah yang Maha Mengetahui. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam rezeki oleh Allah, dan dijadikan orang-orang yang menggunakan kekayaan dengan bijaksana, seperti Nabi Sulaiman, yang kekayaannya semakin menambah keimanan dan mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Semoga kisah ini bermanfaat, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Karena kebenaran berasal dari Allah, sedangkan kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.